Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Maya Diani dari kelas 7E Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Di sini saya akan membawakan sebuah cerita tentang kisah pendosa yang bertaubat. Pada zaman dahulu, ada seorang lelaki yang pernah membunuh 99 orang. Kemudian lelaki itu menyadari kesalahannya dan bermaksud untuk bertaubat. Lalu lelaki itu minta ditunjukkan kepada sosok yang paling alim yang bisa dijadikan tempat untuk bertanya perihal keinginannya untuk bertaubat. Lalu lelaki itu diarahkan pada seorang rahib. Dengan antusias, lelaki itu pun mendatangi seorang rahib. Lelaki itu menyebutkan semua perbuatannya. Dia menyatakan bahwa dia pernah membunuh 99 orang. Dan lelaki itu juga mengajukan sebuah pertanyaan. Apakah dengan dosaku ini masih ada peluang bagiku untuk bertaubat? Namun, sang rahib pun merasa, karena sang rahib melihat kesalahan dari lelaki ini, sang rahib berpikir bahwa kesalahan itu tidak mungkin termaafkan. Sang rahib pun menjawabnya, tidak ada taubat bagimu. Lalu apa yang terjadi? Karena lelaki ini melihat jawaban dari sang rahib, maka lelaki ini pun marah. Lalu lelaki ini membunuh sang rahib, menjadikan sang rahib orang ke-100 yang ia bunuh. Maka genaplah 100 orang yang lelaki itu bunuh. Lelaki yang kini genap membunuh 100 orang, kini melanjutkan perjalanannya. Dia terus mencari sosok yang alim yang bisa ia jadikan tempat untuk bertanya perihal keinginannya untuk bertaubat. Dan akhirnya pun ada salah seorang yang menunjukkannya kepada seorang alim. Lalu lelaki itu pun mendatangi seorang alim dan ia menunjukkan sebuah pertanyaan yang serupa. Aku telah membunuh 100 orang. Apakah dengan dosaku ini taubatku masih bisa diterima? Lalu sang alim pun menjawab, ya, tentu saja. Siapakah yang bisa menghalangimu dari taubat? Untuk taubat selalu terbuka. Itulah jawaban dari sang alim. Kemudian sang alim pun menunjukkan kepada lelaki ini tentang sebuah negeri. Lalu sang alim pun menyarankan kepada lelaki ini untuk berhijrah ke negeri tersebut. Negeri yang di dalamnya terdapat penduduk yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta lelaki ini disarankan untuk ikut beribadah dan senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu lelaki ini pun menjalankan nasihat dari sang alim. Lelaki ini bergegas berangkat ke negeri tersebut. Lelaki ini berangkat dengan hati yang mantap dan niat yang tulus. Namun di tengah jalan ajal menjemput. Keadaan ini memicu sebuah perdebatan di antara dua malaikat, di antara malaikat rahmat dan malaikat azab, tentang siapa yang berhak mencabut ruh dari lelaki tersebut. Karena ruh dari seorang yang kafir dicabut oleh malaikat azab, sedangkan ruh dari seorang yang mukmin dicabut oleh malaikat rahmat. Lelaki ini belum berbuat kebaikan sedikitpun. Itulah kata-kata yang terlontar dari malaikat azab. Sementara malaikat rahmat pun berkata, lelaki ini sudah bertaubat. Dia datang dengan penuh penyesalan sebagai orang yang bertaubat.
Melihat perdebatan tersebut, maka Allah mengutus malaikat dengan rupa manusia untuk menjadi penengah di antara perdebatan yang terjadi antara malaikat azab dan malaikat rahmat. Kemudian malaikat pun memberikan sebuah solusi. Malaikat menyarankan untuk mengukur jarak antara lelaki itu dengan negeri yang akan ia tuju dan negeri yang ia tinggalkan. Apabila jarak lelaki itu lebih dekat dengan negeri yang ia tinggalkan, maka yang berhak mencabut ruh lelaki itu adalah malaikat azab. Akan tetapi, jika jarak lelaki itu lebih dekat dengan negeri yang akan ia tuju, maka yang berhak untuk mencabut ruh lelaki itu adalah malaikat rahmat. Lalu apa yang terjadi? Kedua malaikat itu pun segera mengukur jarak tersebut. Nah, ketika jarak tersebut diukur, apa yang terjadi? Ternyata lelaki itu lebih dekat jaraknya dengan negeri yang ia tuju. Kemudian akhirnya malaikat rahmatlah yang berhak mencabut ruh dari lelaki tersebut. Sekian cerita yang bisa saya sampaikan. Ada salah kata, salah perilaku, saya mohon maaf. Semoga ada pelajaran yang bisa diambil dari cerita ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.